Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Donna Amelia kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan di acara Open Mind. Satu-satunya program yang akan membuka wawasan Anda karena kita akan selalu membahas topik-topik dan tema-tema yang menarik berhubungan dengan dunia kesehatan. Dan dari Hotel Ambara Jakarta yang sangat cantik ini, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah bangun di sepertiga malam. Nah pemirsa, khususnya di bulan Ramadan ini sesuai yang tadi Ustadz bilang di awal acara bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang bangun di sepertiga malam untuk beribadah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba mencari kebaikan untuk kita sendiri yang akan diberikan oleh Allah. Terkhusus apabila kita bangun di tengah malam. Tetapi mungkin pemirsa juga penasaran nih, dari sisi kesehatan seperti apa sih? Padahal kita tahu nih bahwa harus tidur dengan cukup. Katanya seperti itu nih pemirsa. Tetapi mengapa Islam justru mengajarkan kita untuk bangun di tengah malam atau di sepertiga malam? Jawabannya di sini di Open Mind, be ready now. Saksikan kami berdua, saya Ayu Nova dan saya Indra Pacik di Healthy Diet Live hanya di Solusi Sehat TV. Di acara ini keren banget karena membahas gaya hidup sehat, nutrisi, olah tubuh, tentang kebugaran juga. Pokoknya banyak lagi yang sangat bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan yang pasti nggak bosenin. Pemirsa Solusi Sehat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus saksikan acara Tafakur bersama saya Ustadz Muhammad Isa. Pemirsa, kembali lagi di Open Mind, be ready now. Bersama saya Donna Amelia, dan seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bangun di sepertiga malam. Seperti apa sih dari sisi kesehatan? Di samping saya sudah ada sang ahli yang akan menjelaskannya kepada kita selama 30 menit ke depan. Wah, luar biasa sekali. Saya merasa terhormat nih kedatangan bintang tamu yang satu ini. Ya, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Asep Saiful Rahman. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, puasa ya. Dokter? Alhamdulillah puasa. Puasa. Pemirsa juga puasa, dokter juga puasa. Nih, dokter kita ngobrol-ngobrol nih ya. Okay. Pasti pemirsa juga penasaran sih sebenarnya apa sih kebaikan daripada bangun di tengah malam. Tapi sebelum itu saya ingin tanya nih dokter. Bangun tengah malam itu kan artinya kita begadang nih dok. Ya kan? Harus begadang. Itu sebenarnya dari sisi kesehatan seperti apa sih dok? Ya. Mungkin kita harus koreksi dulu. Kalau bangun tengah malam, sepertiga malam itu orangnya sudah tidur. Oh, sudah Jadi tidur dia dulu. Sudah Baik. tidur, bangun di tengah sepertiga malam lalu dia melakukan aktivitas. Artinya dia sudah bukan begadang seperti orang yang pahami. Dia tidak tidur terus-terusan sepanjang malam. Itu beda sedikit. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau kita mau bicara tentang manfaat bangun sepertiga malam, maka yang harus kita mulai pahami tentang proses tidur. Bahwa kita ini dari mulai bangun sampai tidur itu ada beberapa fase. Dari pertama sadar penuh kita bangun, kemudian nanti ada kurang menurun, kemudian sampai ada fase di tidak sadar atau di bawah sadar, kemudian pasien itu tidak sadar. Oke. Nah, ketika tidak sadar kita berada dalam tidur dalam namanya. Posisi tidur dalam inilah yang sebenarnya kemudian kita harus bangun setelah itu. Jadi kalau kita bangun tidur dimulai misalkan jam 9 atau jam 10 kita tidur, maka kira-kira dalam jam 11 atau jam 12 kita akan masuk ke dalam fase tidur dalam. Nah, kira-kira jam 2 dia akan mulai terbangun lagi. Jadi tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk bangun lagi dari jam 2 mimpi. Kedengaran mimpi pagi hari. Itu pada dasarnya adalah sebuah fase dari tidur. Oke, baik. Fase tidur ini dipengaruhi oleh sistem hormon. Jadi ketika kita tidur, maka yang terjadi adalah metabolisme basal. Jadi sistem pencernaan kita kepada sistem pencernaan yang basal yang dalam tanda kutip itu nol, tidak ada energi. Tidak energi, sehingga semua kembali kepada sistem liver. Jadi tubuh kita metabolismenya diatur ketika tidur itu oleh liver, bukan oleh makanan. Nah, kalau kita makan malam itu jam 8, kemudian kira-kira 2 jam atau 4 jam makanan akan hilang dari lambung, maka pada saat itu kita sedang tidur dalam. Nah, ketika kita sedang tidur dalam, tubuh kita diaturnya oleh liver. Semua energi kita datangnya dari liver, bukan lagi dari makanan. Nah, inilah yang kemudian nanti pada saat seperti itu akan terjadi namanya glukagon. Glukagon itu akan merangsang pada pankreas untuk mengeluarkan gula.
untuk memproduksi gula, merangsang liver untuk memproduksi gula, memproduksi gula, kemudian nanti gula tadi akan perlahan-lahan akan naik. Nah, bersamaan dengan gula naik tadi juga adrenalin kita naik, dopamin kita naik, sehingga akhirnya kita pagi hari bangun. Jadi bangunnya kita adalah sebuah naluri, bukan karena dibangunkan. Mengenai semua orang tidur mau jam berapapun dia pada fase-fase bangun dia akan terbangun. Cuma ada orang yang mau bangun, ada orang yang tidak mau bangun. Iya, betul. Persoalannya di situ. Ketika orang tidak mau bangun ya dia tidur lelap, makanya matahari terbit dia masih belum bangun. Tapi kalau orang yang mau bangun, maka dia akan bangun. Nah, bangun itu tergantung keperluan. Nah, dalam Islam kita disuruh bangun sepertiga malam. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan ibadah. Betul. Nah, keperluannya ada jelas. Keperluannya adalah ibadah. Nah, oleh itu motivasi yang utama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bangun sepertiga malam adalah keperluan tadi, supaya dia kuat untuk bangun. Karena kalau tidak, dia pasti tidak akan kuat untuk bangun. Gitu. Kenapa? Karena motivasi ini akan mempengaruhi diri kita untuk bangun atau tidak pada dasarnya. Apalagi bangun sepertiga malam itu terjadi pada kita sedang tidur dalam. Kita sedang tidur dalam, kita harus bangun di situ. Supaya tujuannya adalah agar kita tidak kena krisis peak hormonal gitu. Jadi ketika terjadi sebuah kompensasi, ketika kadar gula darah kita rendah, glukagon kita meninggi, itu akan terjadi peningkatan adrenalin, tekanan darah kita naik dan seterusnya, sehingga pada pagi hari bisa terjadi sebuah krisis, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke, bisa terjadi yang sesuatu yang membahayakan pada pagi hari. Ini yang sangat berbahaya sekali berbahaya ya. sekali. Oleh itu Islam mencegah itu. Wow, jadi luar biasa. Malam, gitu. Baik. Nah, tadi jadi sebetulnya kualitas tidur itu yang baik berapa jam, Dok? Kan yang kita tahu nih pemirsa juga mungkin ketahui ya. Selalu digembor-gemborkan kita harus tidur 7 sampai 8 jam. Nah, kalau misalkan kita tidur terus bangun di sepertiga malam lalu tidur lagi, jadi sebetulnya tidur yang sehat itu berapa lama dan seperti apa, Dok? Ini yang paling seru sebenarnya perdebatannya. Memang kalau tidur, kualitas tidur yang disebut tidur pakai jam itu lebih condong pada bayi dan anak-anak. Jadi kalau bayi kita harus tidur kira-kira 20 jam, kemudian 18 jam, kemudian semakin bertambah usianya semakin kecil, sampai pada usia anak SD itu kira-kira 8 jam. Nah, ketika orang sudah mulai sekolah di SMP, SMA, dan kuliah, itu tidak mungkin mencapai 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam, itu pasti kita tidak sempat untuk belajar, tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan seterusnya, itu nggak mungkin. Oleh itu, tidur kita pasti kurang dari situ. Dan ternyata sejarah membuktikan orang-orang yang pintar di dunia ini juga tidurnya tidak pernah 8 jam. Jadi less dari 8 jam ya? Iya, dari 8 jam. Nah, oleh karena itu, tidur yang berkualitas itu adalah kita bisa mencapai tidur dalam. Bagaimana kita bisa dapat tidur dalam itu, Dok? Bagaimana kita bisa mencapai tidur dalam? Dalam Islam diajarkan kita berniat. Jadi kita harus berniat untuk tidur. Oleh itu orang mau tidur itu disunahkan untuk berwudu. Dia berwudu, kemudian membaca doa. Tidur dalam posisi miring ke arah kiri. Kemudian dalam posisi seperti itu dia membaca doa-doa dan kemudian dia terlelap tidur. Nah, dengan cara berdoa itulah kemudian dia masuk dalam fase tidur dalam. Ketika fase tidur dalam, posisi orang tidur tidak bisa ketahui apakah dia terlentang, apakah dia tengkurap, apakah seterusnya, itu adalah tergantung pada orang tersebut. Tetapi pada posisinya orang tadi berniat untuk tidur. Oleh itu tidak boleh kita tidur tidak berniat. Nah, biasanya orang yang tidak pernah mencapai tidur dalam itu adalah tidurnya tidak niat. Tadinya tidur-tiduran, kemudian tidur beneran gitu. Jadi ketiduran. Ketiduran. Itu berbahaya. Kalau seperti itu memang tidak ada kualitas tidurnya. Maka dia akhirnya butuh 8 jam. Gitu. Tapi sebetulnya untuk mencapai si tidur dalam tersebut, Dok, berapa lama normalnya, atau adakah indikasi berapa lama gitu untuk mencapai tidur dalam? Jadi kita bisa mencapai tidur dalam setelah 1 jam. Bahkan ada orang 1,5 jam pun bisa langsung tidur dalam ketika dia kelelahan. Tetapi ketika orang itu tidak kelelahan, maka kira-kira 1 jam dari kita mulai start tidur, kita akan masuk dalam fase dalam. Dan fase dalam itu tidak perlu lama-lama, cukup 2 jam. Jadi cukup 2 jam. Nah, untuk itu boleh setelah kita mencapai fase tidur dalam, lantas kita bangun di sepertiga malam tersebut untuk melaksanakan ibadah gitu ya? Jadi sebenarnya pemirsa itu memang baik sekali untuk kita bangun di sepertiga malam ya. Tadi yang sudah dokter bilang bahwa itu dapat mencegah peak ya, dokter ya. Jadi ternyata saya baru tahu juga nih pemirsa, stroke dan penyakit-penyakit seperti itu rata-rata di pagi hari itu dikarenakan serangannya di pagi hari dikarenakan hal itu ya. Faktor hormonal. Dan jadi luar biasa sekali, subhanallah, Islam sudah mengajarkan kita untuk bangun di sepertiga malam untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi.
Nah pemirsa, pasti pemirsa masih penasaran nih ya tentang apa yang akan kita bahas lagi tentang tema yang sangat menarik ini. Jangan kemana-mana, tetap di Open Mind, be ready now.